Halo guys, saya Janet Nafisa Purnama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Oke, langsung saja kita bikin topologinya. Kita masukkan satu router dan juga dua PC. Terus kita hubungkan ya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Untuk menghubungkan network yang berbeda itu kita membutuhkan router ya teman-teman. Jadi fungsi router itu adalah untuk menghubungkan network yang berbeda. Misalkan untuk PC1 itu IP-nya adalah 10.10.10/24 dan PC2 adalah 20.20.20.24. Terus untuk di router itu membutuhkan gateway ya teman-teman agar bisa saling terhubung ke network yang berbeda. Dalam hal ini kita akan menggunakan gateway-nya adalah 10.10.1 itu untuk di FA00 dan untuk di FA01 adalah 20.1. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasi IP-nya di router. Nah, sebelumnya itu ini masih merah ya teman-teman, belum aktif portnya. Kita akan aktifkan. Kita masuk ke interface FA00. Nah, shutdown. Kita cek. Nah, di sini untuk FA00 sudah aktif ya teman-teman, sudah hijau. Oke, lanjut kita masukkan IP-nya. Untuk di FA00 IP gateway-nya adalah 10.10.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Selesai, kita ke interface FA01. Kemudian no shutdown. Dan kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.1 dan juga subnet mask-nya. Oke, ini untuk di router teman-teman. Sekarang kita masukkan IP-nya ke PC2. Kita masuk ke PC1 desktop IP configuration, terus kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 dan untuk gateway-nya itu yang tadi kita setting di router ya teman-teman. Untuk PC2 itu, untuk PC1 itu adalah 10.1 seperti ini. Terus kita ke PC2, IP-nya adalah 20.20.20.20. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Untuk gateway-nya adalah 20.20.20.1. Nah, tadi routing itu kan menghubungkan network yang berbeda ya teman-teman. Sekarang kita coba testing apakah ini bisa saling berkomunikasi atau tidak. Kita ke PC1 terus command prompt, kita akan mencoba ping ke PC2 yaitu 20.20.20. Dan ini sukses ya teman-teman, bisa saling berkomunikasi. Untuk itu awal-awal emang time out ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah routing. Kali ini saya akan menjelaskan konsep routingnya. Jadi untuk konsepnya itu misalkan kita mempunyai PC1 dan PC2, kemudian PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2, lalu PC1 akan bertanya kepada router, halo router, saya ingin mengirimkan paket ke IP 20.20.20. Apakah router tahu? Nah, router nanti akan menjawab bahwa di sini itu ada namanya tabel routing ya teman-teman. Untuk melihatnya itu do show IP route. Bisa dilihat bahwa di sini ada yang namanya tabel routing. Nah, sebelumnya kan kita sudah memasukkan konfigurasi IP 10.1 dan juga subnet mask-nya kita masukkan ya teman-teman. Lalu di sini di tabel routingnya itu akan ada 10.0/24 dan itu masuk pada fast internet 00. Kita juga memasukkan konfigurasi IP address 20.1 dan di tabel routingnya juga ada 20.0/24 dan ini masuk pada fast ethernet 0.1. Nah, di sini 20.20 itu masuk pada FA01 ya teman-teman, artinya bahwa titik 20 itu networknya ada di FA01. Kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, nanti itu router akan mengirimkan ke PC2, kemudian PC2 akan mereply ke PC1. Nah, PC2 akan bertanya kepada router, router, apakah kamu tahu IP 10.1? Nah, router menjawab bahwa IP 10.10 itu ada di fast Ethernet 00. Oke, terus nanti akan langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya akan mengirimkan paket ping ya teman-teman. Begitu ya untuk konsep static routing. Nah, di sini kita mencoba lihat tabel routingnya. Di sini itu ada yang namanya C. Nah, C itu adalah connect ya teman-teman,
artinya bahwa IP yang di sini itu berhasil. Dan untuk L itu artinya adalah lokal, jadi IP keduanya itu adalah lokal. Begitu ya teman-teman untuk konsep routingnya. Sekarang kita akan membuat topologi dua router. Akan menggunakan router yang 2911 ini. Itu kita tambahkan dua router. Terus kita masukkan juga PC. Terus kita konekkan dari router ke PC, kemudian router ke router, dan dari router ke PC. Ini PC 2 dan ini adalah PC 1. Oke, untuk di IP1 itu IP PC 1 itu misalkan adalah 192.168.1.10/24, kemudian di PC 2 adalah 192.168.2.10/24. Nah, untuk di G00 atau kita bisa sebut juga sebagai FA00 itu adalah 192.168.1.1. Ini nanti akan menjadi gateway ya teman-teman. Nah, di G01 di router 2 itu adalah 192.168.2.1. Jadi ini juga akan menjadi IP gateway. Kemudian untuk di G01 di router 1 IP-nya adalah 10.10.1/24 dan di G00 di router 2 adalah 10.10.2/24. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mengkonfigurasikan di routernya ya teman-teman. Kita masuk ke router 1. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Di sini kita akan mengaktifkan dulu ya teman-teman. Kemudian no shutdown. Terus kita cek do show IP interface brief. Nah, di sini untuk Gigabit Ethernet 00 itu sudah up ya teman-teman. Nah, untuk gig 01 ini belum aktif ya teman-teman karena di router 2 kita belum setting no shutdown. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP address 192.168.1.1. Di sini gig 00 itu 1.1 ya teman-teman. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Oke, selesai. Terus kita masuk ke interface G01 dan kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet mask-nya kita masukkan juga. Selesai, kita coba lihat do show IP route. Dan bisa dilihat untuk yang gig 00 ini sudah aktif ya teman-teman. Terus untuk yang gig 01 itu belum aktif karena kita belum setting di router keduanya. Sekarang kita setting di router keduanya. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Terus kita setting IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00. Untuk IP-nya adalah 10.2. Benar ya teman-teman, di gig 00 ini adalah 10.2. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 192.168.2.1. Dan selesai, kita coba cek juga do show IP route. Nah, sekarang di G00 dan juga 01 itu sudah connected ya teman-teman. Terus kita coba cek juga di router satunya. Do show IP route. Sekarang untuk gig 01 ini juga sudah aktif ya teman-teman. Oke, selesai untuk konfigurasi IP pada dua router. Sekarang kita akan konfigurasi static routingnya. Sebelumnya kita masukkan dulu IP di PC-nya. Untuk PC 1 itu adalah 192.168.1.10. Sampai masnya kita masukkan dan keduanya adalah 192.168.1.1.
Terus divisi 2 IP-nya 192.168 2.1.10 dan keduanya adalah 192.168 2.1. Oke, selesai. Nah, sebelum konfigurasi static routingnya, kita coba dulu ya PC 1 melakukan ping ke PC 2 apakah bisa atau tidak. Kita ke PC 1, kemudian command prompt, terus ping 192.168 2.10. Nah, di sini ada keterangan destination host unavailable. Nah, kita akan mencoba analisis ya. Di PC 1 ini itu search-nya adalah 192.168 1.1. Lalu ada yang namanya destination ya teman-teman, atau destination itu adalah tujuan. Nah, tujuan untuk PC 1 itu untuk bisa mengeping atau berkomunikasi dengan PC 2 ya. Jadi destinasinya adalah 192.168 2.10. Oke, berarti di PC 1 ini akan menanyakan kepada router, saya ingin mengirimkan paket pada 2.10. Terus router akan melihat pada tabel routing. Kita coba lihat. Nah, di sini tidak ada IP 2.0 atau 2.10. Bisa dilihat di sini hanya ada 10.0 dan juga 1.10. Nah, begitupun sebaliknya teman-teman. Di PC 2 itu search-nya adalah 192.168 2.10 dan untuk destination-nya itu adalah 192.168 1.10. Karena PC 2 ini ingin mengirimkan paket pada PC 1, yaitu berarti destination-nya adalah IP dari PC 1. Gitu ya teman-teman. Terus di router 2 juga nanti akan melihat di tabel routingnya apakah ada IP 1.10 atau 1.0. Kita coba lihat. Nah, di sini juga tidak ada IP 1.0 atau 1.10 ya teman-teman. Hanya ada 2.1 atau 2.0 dan juga 10.0. Nah, jadi untuk melakukan komunikasi antara PC 1 dan PC 2 itu kita akan membuat yang namanya static routing. Nah, static routing ini adalah akan memberitahu router bahwa untuk mengirimkan paket pada 2.0 itu harus melewati jalur yang mana saja. Begitupun sebaliknya ya teman-teman. Kalau ingin mengirimkan paket ke 1.0 itu nanti static routing ini akan memberitahukan jalurnya lewat mana saja. Nah, itu adalah yang namanya static routing ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan static routingnya. Pertama kita masuk ke router 1. Untuk konfigurasi static routing itu kita masuk ke IP route. Terus kita ketikkan IP tujuannya. Di sini pada router 1 itu artinya di 1 atau 1.0 ingin mengirimkan paket ke 2.0 atau 2.10 ya teman-teman. Artinya tujuannya adalah 192.168 2.0. Nah, di sini untuk konfigurasi static routing itu kita menuliskan networknya ya teman-teman. Jadi 192.168 2.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Setelah itu kita akan memasukkan IP keduanya atau jalurnya lewat mana. Artinya di sini kita akan memasukkan IP yang 10.10.2 ini ya teman-teman. Kita masukkan 10.10.2, terus kita enter. Jadi untuk berkomunikasi ke PC 2 itu destinasinya adalah 2.0, yaitu kita memasukkan networknya dan jalurnya adalah 10.2. Begitu ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada yang namanya S ya teman-teman. Untuk S ini artinya adalah static. Artinya jalur ini kita buat secara manual. Oke, ini untuk di router 1. Sekarang kita ke router 2. IP route. Terus kita ketikkan IP tujuannya 192.168 1.0. Ini networknya ya teman-teman. Kita masukkan subnet masknya. Terus kita masukkan jalurnya di router 2 untuk mengirimkan paket ke 1.0. Itu jalurnya lewat ini ya teman-teman, 10.1. Nah, begini ya teman-teman. Kita enter. Terus kita cek do show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada static dan kita juga sudah ada 1.0 dengan melewati jalur 10.10.1 ini. Jadi kita sudah selesai melakukan konfigurasinya. Sekarang kita coba pengujiannya. Kita ke PC 1, terus command prompt, terus kita coba ping 192.168 2.10. Nah, tadi kan destination host unavailable. Sebelum kita konfigurasi static routing, sekarang setelah kita konfigurasi static routing itu seharusnya sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, berhasil ya teman-teman, sudah sukses. Di sini untuk awal-awal 1 atau 2 itu memang timeout ya teman-teman. Sekarang kita coba pengujian di PC 2.
192.168.1.10. Dan di sini sudah sukses ya teman-teman. Jadi itulah kenapa static routing ini dibutuhkan ya teman-teman, karena agar bisa saling berkomunikasi dengan berbeda network. Oke, sekarang seperti itu ya untuk konfigurasi static routing pada dua router. Selanjutnya kita akan membuat topologi 3 router. Di sini kita tambahkan lagi satu router, tambahkan juga PC-nya, terus kita hubungkan dari router 3 ke router 2, kemudian dari router 3 ke PC. Nah, untuk PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.3.1/24. Kemudian untuk interface gig satunya itu adalah 192.168.3.1/24. Nah, ini untuk gateway-nya ya teman-teman. Kemudian untuk di gig 00 di router 3 itu adalah 20.20.2/24. Dan untuk gig 02 di router 2 adalah 20.1/24. Oke, seperti ini. Tadi pertama kita akan setting IP address-nya dulu. Kita masuk ke router 2. Untuk di router 2 ini kita aktifkan dulu yang gig 02-nya. Kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Tadi adalah 20.1 dan kita masukkan sampai masnya. Oke, selesai. Ini untuk di router 2 ya teman-teman. Sekarang kita ke router 3-nya. Di router 3 kita juga akan mengaktifkan gig 00 dan gig 01 ini agar bisa menjadi hijau ya teman-teman. Kita masuk interface range gig 00 sampai 1. Nah, seperti ini. Kemudian no shutdown. Oke, setelah itu kita konfigurasikan IP-nya. Pertama kita masuk ke interface gig 00. IP-nya adalah 20.2. Kita masukkan dan starter mask-nya kita isikan. Terus enter. Exit. Sekarang kita ke interface 0.1 IP address 192.168.3.1 dan kita masukkan subnet mask-nya. Ini adalah akan menjadi IP gateway-nya ya teman-teman. Selesai, kita coba cek dulu do show IP route. Oke, ini sudah masuk ya teman-teman. Untuk 20.0 ini masuk pada gig 00 dan statusnya ini connected. Kemudian di sini juga ada 3.0 yaitu masuk pada gig 0.1 dan statusnya juga connected ya teman-teman. Terus kita setting IP-nya ke PC. PC 2 adalah 192.168.3.10. Setelahnya kita masukkan, kemudian gateway-nya itu yang tadi kita setting di router yaitu 192.168.3.1. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, selesai ya untuk setup topologinya, atau kita juga sudah selesai untuk men-setting IP address-nya. Terus kita langsung saja untuk mengkonfigurasi static routing-nya. Kita cobakan dulu. Di PC 3 ini untuk source-nya adalah 192.168.3.10. Dan untuk destination-nya itu yaitu 1.10 dan juga 2.10 ya teman-teman, karena di PC 3 ini ingin mencoba berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Artinya tujuannya ada dua ya, yaitu untuk PC 1 itu adalah 1.10 dan PC 2 adalah 2.10. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita akan konfigurasi static routing-nya. Karena di PC 3 ini tujuannya itu adalah di PC 1 dan juga PC 2, maka di router 1 dan router 2 itu kita akan menambahkan static routing-nya untuk di PC ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke router 1. Kita akan menambahkan static routing untuk PC. IP route, terus kita masukkan tujuannya yaitu 192.168.3.0, kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Jadi router 1 itu untuk bisa berkomunikasi ke router 3 itu akan melewati router 2 terlebih dahulu. Jadi kita masukkan yaitu 10.2.
Oke, selesai. Sekarang kita ke router 2. IP root, kita masukkan tujuannya 192.168.3.0. Kita masukkan juga subnet masknya, kemudian kita masukkan juga jalurnya. Nah, jadi router 2 ini jalurnya adalah 20.2. Jadi dari dua tujuannya adalah 3.0 dan jalurnya adalah 20.20.20.2 ini ya teman-teman. Kita enter. Oke, selesai. Sekarang kita ke router 3. IP root. Nah, di router 3 itu kita mempunyai dua tujuan ya teman-teman. Yang pertama kita akan memasukkan tujuan ke PC 1 yaitu 192.168.1.0. Kemudian untuk jalurnya itu kita akan melewati ini ya teman-teman, 20.1. Enter. Terus kita buat lagi untuk destination yang kedua, IP root 192.168.2.0. Subnet masknya kita masukkan dan jalurnya itu sama ya teman-teman, 20.1. Oke, selesai. Sekarang kita melakukan pengujian ping dari PC 3. Kita masuk ke PC 3, terus command prompt ping 192.168.1.10. Ini di PC 1. Oke, berhasil ya teman-teman. Ini awal-awal emang valid. Terus kita ping ke PC 2 192.168.2.10 dan berhasil juga ya teman-teman. Terus kita misalkan dari PC 2 ke ping 192.168.3.10, di sini juga sukses ya teman-teman. Kita coba juga dari PC 1 ping 192.168.3.10. Nah, di sini juga sukses. Oke, berhasil untuk konfigurasi static routing 3 router. Jadi seperti itu caranya untuk konfigurasi static routing pada 3 router ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar static routing pada 3 router ya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN. Kita buat dulu topologinya. Di sini kita masukkan satu switch. Terus kita tambahkan juga 4 PC. Dan nanti di sini akan membuat VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Kita hubungan dulu dari switch ke router, kemudian ke PC 5, PC 6, PC 7. Nah, misalkan untuk PC 4 dan PC 5 ini akan menjadi VLAN 10 ya teman-teman. Dan untuk PC 6 dan 7 ini akan menjadi VLAN 20. Di sini VLAN 10 dengan IP misalkan 172.168.1.1.124. Kemudian di sini adalah VLAN 20 dengan IP 172.168.2.1.124. Dan untuk di gig 02 ini IP-nya adalah 30.30.1.124. Seperti ini ya teman-teman. Nah, pertama kita konfigurasikan terang terlebih dahulu di switch-nya agar terhubung dengan router ya teman-teman. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke interface FA01. Di sini yang mengarah ke router yaitu FA01. Kita enter. Kemudian switch port mode terang. Oke, setelah itu kita buat VLAN-nya. Di sini VLAN 10, VLAN 20. Setelah itu kita masukkan port-portnya. Untuk VLAN 10 ini adalah FA02 dan juga FA03, dan VLAN 20 dari FA04 sampai 5. Masuk ke interface range FA02 sampai 3. Terus switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Terus kita masuk ke interface range FA04 sampai 5. Switch port mode access dan switch access VLAN 20. Oke, ini untuk konfigurasi VLAN. Nah, untuk di gig 02 ini perlu kita aktifkan interface gig
02, kemudian no shutdown. Kita lihat, nah di sini sudah aktif ya teman-teman. Nah di sini kita harus mengkonfigurasikan sub interface karena ada offline ya teman-teman. Kita langsung saja untuk konfigurasikannya. IP addressnya 172.168.2.1 dan satu masnya kita masukkan. Oke, selesai. Ini adalah konfigurasi Zoom interface-nya. Selanjutnya kita setting IP-nya di PC-nya. Sekarang kita masuk ke VLAN 10. Di PC 4 IP-nya adalah 172.168.1.2 dan keduanya adalah yang tadi kita konfigurasikan di sub interface untuk VLAN 10, yaitu 172.168.1.1 seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita ke PC 5 di VLAN 10, IP-nya 172.168.1.3. Subnet masknya kita masukkan, terus gateway-nya adalah 172.168.1.1. Lanjut kita ke VLAN 20, IP configuration 172.168.2.2. Ini untuk VLAN 20, subnet masknya kita masukkan, terus untuk gateway-nya adalah 172.168.2.1. Terakhir kita ke PC7, IP-nya 172.168.2.3 dan gateway-nya adalah 172.168.2.1. Oke, ini sudah selesai teman-teman untuk setup topologinya. Untuk konfigurasi IP-nya sudah selesai. Sekarang kita coba kirimkan paket dari sesama VLAN dulu, dari PC 4 ke PC 5. Sudah sukses ya teman-teman. Kemudian dari PC 6 ke PC 7. Sekarang kita coba untuk yang diantaranya dari PC 5 ke PC 6 awal-awal pilot ya teman-teman. Dan sudah successful, berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi static routing-nya. Jadi untuk konfigurasi static routing di sini atau di PC 1 sampai 3 ini akan mencoba berkomunikasi dengan PC-PC di VLAN 10 dan juga VLAN 20 ini. Nah, di PC ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita coba cek dulu to show IP route. Bisa dilihat di sini ada IP 172.168.1.0 yaitu untuk VLAN 10 dan juga ada 172.168.2.0 itu adalah untuk VLAN 20 ya. Misalnya kita coba komunikasi dari PC 3 ke VLAN 10 misalkan. Nah, ini sukses ya teman-teman. Terus misalkan dari PC 6 ke VLAN 20 awal-awal ya teman-teman, kita coba lagi dan sukses. Sedangkan dari PC 2 ingin mencoba konfigurasi dengan PC VLAN 10 dan 20 itu belum bisa. Dari VLAN 10 juga belum bisa. Nah, agar dapat saling berkomunikasi kita membutuhkan static routing. Nah, saja kita ke router 2 untuk konfigurasinya. IP route kita masukkan IP tujuannya yaitu 172.168.1.0. Kita masukkan juga subnet masknya. Nah, terus kita akan memasukkan jalurnya lewat mana ya. Dari PC 2 ini jalurnya itu akan melewati 20.2. Kita masukkan 20.2. Sekarang kita buat untuk yang VLAN 20 IP route 172.168.2.0. Kemudian ini jalur masnya kita masukkan dan jalurnya sama ya. Oke, selesai. Sekarang kita ke router 2. IP route 172.168.1.0. Dari router 1 itu jalurnya akan melewati 10.2. Kita masukkan. Terus kita buat yang VLAN 20 yaitu IP route 172.168.2.0. Kita masukkan kemudian jalurnya juga masih sama ya. Selesai. Kita coba cek dulu show IP route karena sudah ada untuk IP 172.168.1.0 yaitu VLAN 10 dan 172.168.2.0 itu adalah VLAN 20. Sekarang kita sudah bisa untuk mencoba mengirimkan paket misalkan dari PC 1 ke PC 4 VLAN 10. Nah, ini sudah sukses ya teman-teman. Terus dari
PC1 ke VLAN 20, PC7. Nah ini juga sukses. Kita coba juga dari PC2 ke VLAN 10, sukses ya. Terus kita coba lagi PC2 ke VLAN 20. Nah sudah sukses semua ya teman-teman. Artinya konfigurasi selfie routing di VLAN ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.